Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di ibadah lingkungan di tengah-tengah jemaat di HKBP Seresot Raja Wali yang masih kita adakan bersama dengan anggota keluarga kita di rumah kita masing-masing, marilah kita terlebih dahulu mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita di tengah-tengah ibadah lingkungan yang kita adakan di rumah kita masing-masing bersama dengan anggota keluarga kita di tengah-tengah jemaat HKBP Seresot Raja Wali ini pada malam hari ini ialah yang tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 22 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia dan gentarlah terhadap Dia. Hai segenap anak cucu Israel. Sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena engkau, aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan. Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Hingga demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita membaca Mazmur pasal 22 mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang terakhir di ayat 32, kita akan melihat ada beberapa yang tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 22 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-32 ini. Seperti yang diucapkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus ketika berada di puncak penderitaannya di kayu salib. Jika kita lihat di ayat yang pertama, ayat yang kedua dituliskan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini sangat mirip dengan perkataan daripada Tuhan Yesus di kayu salib. Saudara, perikop ini diyakini merupakan gambaran dari keadaan yang dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus di dalam penderitaannya. Begitu hebatnya penderitaan yang harus dilewati, dirasakan, dan dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus dengan satu tujuan, yakni menggenapi
apa yang menjadi rencana dan rancangan keselamatan yang telah disiapkan oleh Allah bagi dunia ini, bagi manusia, bagi orang-orang yang dikasihinya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, penderitaan akan selalu ada, kesusahan akan kita hadapi. Namun saudara, jika itu harus terjadi di dalam hidup kita, maka pandanglah ke arah salib Kristus. Maka lihatlah ke salib Kristus agar kita tersadarkan penderitaan, kesusahan, dan hal-hal yang memberatkan kita, yang membebani kita, yang kita jalani, yang kita hadapi, yang kita lewati di dalam hidup ini, tentu saja tidak sebanding dengan penderitaan yang dilewati dan dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, selama kita masih hidup, hal-hal seperti itu akan datang silih berganti, dan kita dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan yang menyatakan bahwasanya penderitaan itu tidaklah berlangsung lama. Keadaan yang dipenuhi oleh kesusahan itu pasti di waktu yang terbaik akan berganti dengan kebaikan di dalam hidup kita. Kristus yang menderita di salib adalah bertujuan untuk merangkul kita, untuk memulihkan hubungan kita yang terputus dengan Allah oleh karena dosa dan pelanggaran kita. Saudara, di dalam perikop ini juga disaksikan bahwasanya segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan, dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Ada sebuah kondisi yang terjadi ketika dunia ini, manusia, kita, orang-orang yang percaya kepada Allah di dalam Kristus Yesus, kita akan bersama-sama menyembah kepada Allah yang esa itu. Kita akan bersama-sama memuji, memuliakan nama Allah, dan kita tentu saja akan berada di dalam naungan kasih Allah. Saudara, dari perikop ini juga digambarkan di ayat 29, sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan, Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Artinya di situ hanya Allah satu-satunya yang menjadi pusat daripada penyembahan kita, peribadahan kita. Hanya Allah satu-satunya Allah yang layak kita sembah di dalam Kristus Yesus dengan tuntunan daripada Roh Kudus, seperti yang digambarkan di ayat 30. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang yang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu, dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Bagaimanapun keadaan kita, kondisi kita yang kita hadapi, itu tidak akan menghalangi diri kita, niat kita untuk memuji, memuliakan Tuhan. Orang-orang yang mengalami keterpurukan, orang-orang yang mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan di dalam hidupnya, dari firman Tuhan di malam hari ini mengajak dan menyadarkan, baiklah kita berbalik, mengingat Allah, menyembah kepada Allah, dan jangan menjauh daripadanya. Tetap bangun hubungan yang lebih baik dengan Allah di dalam Kristus dengan tuntunan Roh Kudus, sehingga keadaan kita tentu saja akan dipulihkan oleh Allah di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Bapak, Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di ayat 31
di dalam perikop kita di malam hari ini dituliskan demikian. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Berita keselamatan, kabar baik, Injil akan selalu diberitakan secara turun-temurun sebagai penyemangat akan hidup kita. Berita tentang Injil itu tidak akan terputus, namun akan terus terdengar bergaung di muka bumi ini. Karena semakin banyak orang-orang yang terpanggil untuk datang dan menyembah kepada Allah, berita baik, kabar Injil itu akan terus diperdengarkan di tengah-tengah kehidupan orang percaya, sehingga kita dikuatkan, dimampukan, dan kita senantiasa beroleh apa yang baik yang bersumber daripada Allah ketika kita menerima kebenaran firman-Nya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, semangatlah dalam menjalani kehidupan ini. Jangan berputus asa. Bangun semangat dari dalam diri kita. Yakin dan percaya Allah senantiasa memampukan kita, memulihkan keadaan kita, dan kita beroleh kekuatan yang baru di dalam Dia. Peganglah kebenaran firman Tuhan, yakinilah, dan senantiasa berpengharapan hanya kepada Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Pengorbanan Kristus bagi kita adalah bukti dari cinta kasih Allah akan dunia ini, akan orang-orang yang percaya, sehingga jangan sampai menjadi sia-sia pengorbanan daripada Kristus bagi kita tidak membawa dampak apapun. Namun sebaliknya, pengorbanan dari Kristus itu akan kita ingat membawa perubahan yang lebih baik lagi di dalam hidup kita. Ubahlah dirimu, ubahlah hatimu, ubahlah pikiranmu, agar kita berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak Allah, bukan sesuai dan seturut dengan kehendak kita, maunya kita, pikiran kita. Dan biarlah kita dikuatkan dan dimampukan oleh Allah untuk menjalani kehidupan ini dengan segala dinamika yang terjadi di tengah-tengahnya, dengan segala kondisi yang harus kita hadapi. Kita yakin dan percaya Allah memampukan kita untuk melewatinya dan menjadikan kita pemenang atas setiap pergumulan di dalam kehidupan kita. Jadilah pribadi orang percaya yang kuat di tengah-tengah pergumulan kita, dan biarlah Allah memberikan dan memelihara hidup kita. Segala sesuatu yang kita butuhkan dicukupkan oleh Allah. Semangat dan tetap menjaga kesehatan, dan biarlah Allah menyertai kita senantiasa. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, firman-Mu telah kami dengarkan di malam hari ini. Dan biarlah Tuhan, dari firman-Mu kami belajar, seberat apapun penderitaan yang kami alami, itu tidak dapat dibandingkan dengan penderitaan yang harus ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal itu, untuk memulihkan keadaan kami, untuk memberikan perubahan besar di dalam hidup kami, orang-orang yang beriman teguh kepadamu ya Allah. Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kami yakin dan percaya Tuhan akan memulihkan keadaan kami menjadi lebih baik lagi ke depan ini. Kiranya seluruh jemaat-Mu senantiasa berada di dalam naungan kasih Tuhan. Berikan kesehatan Tuhan, berikan kekuatan kepada seluruh jemaat Tuhan di HKBP Resort Raja Wali ini. Kiranya kasih setia Tuhan tetap menaungi seluruh jemaat-Mu, dari balita sekolah minggu, remaja napas 10, setiap orang tua keluarga muda, dan kaum lansia Tuhan. Engkaulah senantiasa memelihara kehidupan seluruh jemaat Tuhan. Bapa yang bertahta di kerajaan surga,
banyak hal yang menjadi kerinduan hati kami. Namun satu hal yang pasti kami yakin dan percaya, Tuhan lebih mengetahui apa yang terbaik bagi kami. Kiranya Tuhan Engkau memberikan segala sesuatu sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu, dan ajar kami agar tetap berpengharapan, berpegang teguh akan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di atas segala doa kami ini Tuhan, kami mohon ampun untuk dosa pelanggaran kami perbuat, dan biarlah melalui pengampunan yang Kau berikan kepada kami dimampukan untuk dapat mengampuni sesama kami, agar nama Tuhan senantiasa dipermuliakan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.